Engkau rela darahmu tercurah. Lewat darah Yesus kami diampuni. Untuk itulah engkau berkorban bagi kami. Selamat pagi kepada jemaat khususnya GPD Pelangi Kasih yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan beri tema firman Tuhan, ingat kasihnya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 mulai. Yesaya pasal 53, Bapak Ibu Saudara jemaat Pelangi Kasih yang ada di rumah, bahkan siapapun saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini, mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 53 ayat 1 mulai. Demikian bunyi firman Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebab sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu ayat 12, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Puji Tuhan, satu pasal kita baca. Mungkin selama ini kita baca hanya beberapa ayat di dalam pasal 53, tapi hari ini saya sengaja membaca satu pasal ini. Dan dari pembacaan yang kita baca lewat firman Tuhan, kita bisa melihat betapa penderitaan Yesus itu luar biasa. Betapa dia menanggung dosa, menanggung kesalahan, menanggung pemberontakan kita. Bahkan lewat tikaman pisau, tombak ke tubuhnya, mengeluarkan air, ya, dan
darah. Ya. Sehingga Alkitab mencatat lewat bilur-bilurnya kita mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesaya adalah seorang nabi yang menubuatkan tentang peristiwa yang jauh sebelum Yesus dianiaya, sebelum Yesus tersalib. Sekian tahun kemudian baru nubuatan Yesaya ini terjadi. Digambarkan betapa penderitaan Yesus itu adalah penderitaan yang luar biasa. Mulai dari ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Alkitab mencatat karena pergumulannya besar, berat, yaitu menanggung dosa dunia, menanggung dosa saya dan dosa saudara. Sampai keringatnya, peluhnya itu seperti titik-titik air. Ada satu tekanan yang luar biasa, tapi dia rela lakukan itu karena dia mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita akan lihat. Kenapa saya katakan temanya ingat kasihnya? Karena lewat pengorbanan Yesus, lewat kasihnya, dia menyelamatkan hidup kita. Ya, kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita masih bergerak dan bernafas sampai hari ini bukti kasihnya itu luar biasa dalam hidup kita. Walaupun hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan situasi yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, ya, karena kita terbawa pada satu ancaman, hidup kita terancam dengan COVID-19 atau virus corona ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, di tengah kondisi yang begitu menekan kita, dan kita memperingati kematian Tuhan Yesus hari ini dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, biasanya kita memperingati ibadah kematian Tuhan Yesus di gereja kita masing-masing. Ya, tetapi hari ini kita memperingatinya di rumah masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Ya. Ada yang keluarga besar seperti kita, ada yang keluarga kecil. Tapi intinya kita dibawa dalam perenungan, ya, betapa spesial Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan hidup kita. Makanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ingat pengorbanan Yesus, ingat kasihnya ini yang luar biasa. Nah, timbul pertanyaan, mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Ya. Mengapa Allah mau melakukan semuanya itu? Yang pertama, alasan yang pertama, karena Ia sangat mengasihi kita. Ya. Karena Yesus, karena Allah kita sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, ayat sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah alasan kenapa Yesus mau melakukan semua itu bagi kita. Ya, dia rela menderita, dia rela ditikam, dia rela dipaku, dia rela dicambuk, ya, apalagi cambuk Romawi. Di ujungnya ada seperti kait, ya, ketika dipukul ke punggung Yesus. Bukan hanya darah yang keluar, dagingnya tercabut. Ya, satu penderitaan yang sangat mengerikan Yesus alami. Tapi dia tanggung itu karena dia mengasihi saya dan mengasihi saudara. Supaya apa? Supaya kita mengalami keselamatan. Ya. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya. Yaitu sorga. Kita dibawa kepada kehidupan yang kekal di sorga. Kasih Tuhan ini
Bukan dilandasi dengan kasih yang emosi, kasih yang sesaat, tetapi kasih yang dia lakukan adalah kasih yang kita kenal dengan kasih agape. Ya, kasih agape. Saya dulu waktu masih di kampung, saudara, saya ingat kata agape ini. Kami bersaudara 4, saya nomor 2, dan kakak saya ini pada tahun-tahun itu waktu masih SMA sangat nakal gitu. Sekarang dia sudah jadi majelis, mudah-mudahan dia nonton hari ini ya. Dan kami punya mobil, dia pinter menulis, tulisannya indah, beda dengan adiknya yang lagi ngomong ini. Mungkin karena mau dapat dokter jadi tulisannya cakar ayam. Ya, malahan saya lebih dokter tulisannya daripada dokter sesungguhnya gitu ya. Nah, yang saya mau cerita saudara, ketika zaman itu saudara, kakak saya pintu, jadi di mobil kami biasanya di depan itu, di kaca depan ada buat penghalang matahari. Ya, zaman dulu ada batas gitu ya. Kalau sekarang saya lihat mobil sudah enggak, tapi dulu ada batas kira-kira beberapa 10, 15, 20 cm, 15 cm penghalang matahari gitu ya. Dan di depan situ saya bilang ke dia, "Kak," saya panggil Kak dia, saya bilang, "Tolong tulisin agape." Wah, dia nakal saudara. Wah, pokoknya mabuk lah gitu-gitulah ya. Tapi dia mau turut bikin, buat. Saya bilang, kok dia mau nurut ya? Karena saya pakai mobil itu kalau ke gereja, saya pakai. Dia pakai juga kalau main dengan teman-temannya, ya mabuk-mabuk atau pergi-pergi, nakal-nakal lah gitu ya. Ya buat. Dia tidak terganggu dengan tulisan itu. Ternyata setelah beberapa waktu lamanya saya baru tahu, pantas dia pengen tulis kalimat itu. Agape itu. Bagi saya agape itu kasih Allah yang tidak menuntut balas. Artinya kan, bagi saya kasih agape itu kasih Allah yang tidak menuntut balas. Tapi bagi dia agape itu anak gabungan perapatan ternyata. Karena dia suka kumpul-kumpul dengan teman-teman di perapatan, mabuk-mabuk, aduh, buat-buat nakal gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih didasari di sini saya mau katakan kasih Allah, kasih bukan emosi tapi dasarnya karena tidak menuntut balas. Makanya saya mau katakan, mari kita ingat akan kasihnya ini. Pertama karena dia sangat mengasihi kita, sangat mencintai saya dan saudara. Ya, kalau mencintai, mengasihi, ya berarti sesuatu hubungan yang erat, yang kuat. Walaupun kita pendosa, walaupun kita berbuat dosa, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, Dia mau mengangkat kita. Sebab bicara mengasihi, menyayangi, berarti kita harus ada perhatian, terlebih dalam hubungan keluarga, suami istri, anak orang tua, kakak adik, mertua, menantu gitu ya. Biasanya kan di keluarga juga terjadi perselisihan suami istri gitu kan, apalagi orang tua, anak, juga menantu, mertua gitu ya. Apalagi kalau bicara menantu mertua, kayaknya suka dibikin sinetron gitu. Suka banyak menantu dan mertua tidak akur gitu ya. Sampai dulu saya lihat Om Yeye di sini doi senang bunga kan. Pada zaman itu ada bunga yang namanya lidah mertua. Saya yakin ada di sini dulu. Ya. Dan yang saya bingung kenapa bunga itu kok dinamakan lidah mertua gitu ya. Oh, kata Mbak Reno ini ada duri-durinya, ada memangnya lidah mertua berduri gitu ya. Menyakiti ternyata ya. Ya, tetapi ya mertua-mertua yang sedang nonton hari ini bertobatlah. Jangan cuma mertua. Zaman itu bunga lidah mertua itu ada tandingannya, ya. Sebab bunga itu satu daun itu harganya 1 juta. Jadi kalau satu pot 20 daun, 20 juta itu satu pot. Ada yang jadi kaya mendadak karena
menjual lidah mertua. Tadi saya katakan ada saingannya lidah mertua waktu itu. Namanya lidah menantu. Bunga lidah menantu. Mungkin ada saudara tahu, tapi mungkin ada yang tidak tahu. Tapi waktu itu ada. Yang saya bingung kenapa bunga itu diberi nama lidah mertua dan lidah menantu. Ya, tetapi intinya saudara, apapun yang terjadi dalam hubungan kekeluargaan kita, intinya semuanya kembali kepada saling mencintai, mengasihi. Nah, begitu besar. Ya, kalau di rumah tangga kan cekcok lagi, balik lagi ya, sembuh lagi gitu kan. Masalahnya seringkali suami istri itu masalah-masalah kecil kok ya. Masalah-masalah sepele gitu ya. Tapi akhirnya ada yang ribut besar sampai ada yang mungkin berpisah gitu ya. Tapi ada juga yang kembali lagi, sudah tahu sifatnya. Nah, Allah kita, Tuhan kita, Dia begitu mengasihi kita. Makanya Dia turun, bahkan lewat cara yang luar biasa. Dia rela menderita di salib, Dia rela mati sampai mati. Bahkan ayat-ayat yang kita baca tadi sangat mengerikan. Dia kerjakan semua itu karena mau menyelamatkan, karena sangat mengasihi kita. Kemudian yang kedua, kenapa Dia mau melakukan itu? Tadi karena Ia sangat mengasihi kita. Yang kedua, saya dan saudara adalah umat-umat ciptaan Tuhan, manusia ciptaan Tuhan yang termulia, yang berharga. Ya, Allah menciptakan pohon, ya, binatang, semua lewat firman. Ya, ketika Dia berfirman terjadilah terang, Dia berfirman terjadilah semua. Tapi ketika Dia menciptakan manusia, Dia bentuk dari debu tanah. Kemudian Dia hembuskan nafas ke dalam. Makanya saya mau katakan bahwa poin kedua, karena Ia sangat mengasihi, atau karena kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Coba kita lihat Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya Dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Ya, anggota tubuh kita, mata kita sangat jaga. Ya kan? Supaya tidak sakit, tidak luka. Alkitab mencatat, Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Makanya kita tuh dijaga seperti biji matanya. Ya, kita aja kalau menjaga mata kita, biji mata kita, kita sangat hati-hati. Ya kan? Nah, begitu Allah Tuhan menjaga kita. Karena kita adalah sesuatu yang berharga. Siapapun saudara, dimanapun saudara mendengar firman Allah ini, dari latar belakang apapun kehidupan saudara, saudara keluarga broken home kah saudara lahir, tapi saya mau katakan, ketika engkau percaya Yesus, engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Ya. Makanya Dia mati karena engkau, ya, mau mengangkat engkau dari kehidupan keluarga yang mungkin berantakan. Ada berapa banyak keluarga-keluarga, anak-anak muda mungkin yang dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang berantakan. Ketika Anda dengar firman Tuhan hari ini, Allah sangat mengasihimu. Ya. Engkau lahir bukan karena kesalahan orang tua. Engkau lahir karena Tuhan mengizinkan engkau lahir. Tuhan yang menciptakan engkau. Jadi engkau bukan orang yang tidak berharga. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun mungkin engkau tidak berharga di mata orang tua, di mata orang-orang terdekatmu. Tapi saya mau katakan lewat firman Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Makanya Dia rela mati bagimu. Bangkit, semangat, maju di dalam Tuhan. Lewat ibadah kematian Tuhan Yesus, engkau akan bangkit. Dan engkau melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ada masa depan dalam hidupmu. Ada masa depan dalam hidupmu. Masa depanmu bukan masa depan yang suram. Masa depanmu bukan masa depan yang berantakan. Masa depanmu bukan hang, bukan seperti komputer gelap, bukan.
dalam Tuhan, ketika engkau percaya Tuhan, engkau mengalami kehidupan yang berharga. Karena Tuhan sangat menghargai ciptaannya. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Jadi Dia menjaga kita. Ya, Dia merindukan supaya semua ciptaan Tuhan itu bertobat. Dia merindukan semua ciptaan Tuhan itu percaya kembali kepada Dia. Terlebih hari-hari kita dihadapkan dengan virus corona ini, saudara. Mau lari kemana, saudara? Saudara mau ke daerah saudara, saudara mau mudik, saudara mau pulang kampung, sama di kampungmu, di daerah di mana engkau dibesarkan pun virus ini ada. Bukan hanya di Indonesia, saudara mau pergi ke luar negeri pun, di sana pun ada. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Bahkan kita diminta untuk stay at home. Kita diminta tinggal di rumah. Rasanya kita sudah tidak ada orang mungkin berkata, aduh jadi nggak ada guna saya. Tidak ada guna lagi saya hidup. Nggak bisa keluar rumah, tidak bisa bekerja, tidak bisa mengerjakan aktivitas. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Dia mengasihi saudara. Dia menghargai, Dia memberikan harga yang mahal kepada ciptaannya. Kenapa Dia izinkan ini? Supaya saudara dan saya masuk dalam kerajaan sorga yang kekal itu. Supaya ketika kita tinggalkan dunia ini, bukan di neraka tempat kita, tapi di sorga yang kekal tempat kita. Ya. Mungkin hari-hari ini orang sedang berpikir antara dua tempat. Sorga dan neraka. Karena kita dihantui dengan kematian. Virus, gara-gara virus corona. Tapi percayalah, kehidupan kita, hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, asalkan lewat peristiwa ini sudah 3 minggu kurang lebih kita ya, tidak beribadah di gereja kita masing-masing, kita beribadah di rumah kita, di keluarga kita. Kita percaya bahwa Tuhan sedang memproses kita lewat caranya supaya kita bertobat. Ya. Sebab orang yang masuk surga hanya orang yang bertobat. Bertobat itu dia berbalik 180 derajat. Dari hadap ke sini dia putar. Jangan seperti ada pendeta khotbah, oh lu bertobat itu harus kembali bertobat 360 derajat. Memutar, balik lagi sini. Mau 360 derajat muter. 180 derajat berbalik arah, saudara. Ya. Dan percayalah, kehidupan kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, mengapa Ia mau melakukan semuanya ini? Mengapa Yesus rela menderita untuk saya dan saudara? Ketiga, karena Ia mau mati untuk dosa kita. Ya. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang ke dunia, Yesus mati di kayu salib karena Dia mau menebus dosa kita. Karena dosa kita, Dia rela mati di sana. Ya. Alkitab katakan, upah dosa adalah maut. Jadi orang yang berdosa neraka tempatnya. Tapi peristiwa kematian Yesus, kita yang berdosa, Yesus mau mati karena dosa kita. Jadi intinya, lewat kematian Yesus, dosamu diampuni. Lewat kematian Yesus, hidupmu dibaharui. Lewat kematian Yesus, engkau akan melihat pintu sorga terbuka. Jalan terbuka lebar untuk engkau bersama dengan Dia di kerajaan sorga. Tidak ada orang yang mau mati karena orang lain. Kan? Tetapi Yesus mau mati karena dosa kita. Dia rela. Berarti pengorbanannya itu di atas rata-rata. Pengorbanannya itu tidak ada yang dapat membandingkan. Tidak ada tandingannya. Ya, pengorbanan Yesus bagi kita. Makanya ingat kasihnya. Setialah kepada Tuhan. Teruslah bergumul di dalam doa. Teruslah mengasihi Tuhan. Teruslah mencintai. Kalau ada salah di keluarga, maafkanlah, ampunilah, ya.
Suamimu salah, maafkan dia. Istrimu salah, maafkan dia. Sampai ada satu cerita di satu pesta Golden Anniversary. Ada seorang bapak tua menjawab pertanyaan seorang MC. Dan obrolannya seperti ini. MC bertanya, apakah bapak merasa istri bapak banyak kekurangannya? Ada kekurangannya? Kemudian bapak ini yang usia lanjut dia bilang, istri saya kesalahannya banyak. Seperti banyaknya bintang di langit. Waduh. Aku tidak sanggup menghitungnya, katanya. Kemudian MC tanya lagi. Kalau gitu, apakah kebaikan istri bapak juga banyak sekali? Bapak ini jawab, kalau kebaikan istri saya sedikit sekali, bagaikan matahari di langit. Berarti cuma satu. Kemudian MC bertanya lagi, terus kenapa bapak bisa hidup bersama dengan istri bapak sampai setengah abad ini? Bapak itu berjawab, karena bagiku matahari ketika dia terbit, semua bintang di langit jadi tidak kelihatan. Ya, mengerti cerita ini ya? Jadi ketika matahari terbit, semua bintang di langit tidak kelihatan. Jadi kebaikan, satu kebaikan itu dapat menghapus banyak kesalahan. Kadang-kala kalau kita menghitungnya, yang salah aja kita hitung, yang baik itu tidak terhitung, kita tidak hitung. Ya. Tapi pagi hari ini, mari kita saling memaafkan, ya, saling menyayangi, karena Tuhan sudah kerjakan itu terlebih dahulu dalam hidup kita. Puji Tuhan. 3 poin yang saya sampaikan pagi hari ini, saudara ya. Ingat kasih Tuhan, ingat kasih-Nya. Kenapa Dia mau menanggung segala rela menderita untuk kita? Pertama, karena Ia sangat mengasihi kita. Kedua, karena kita adalah ciptaannya yang begitu berharga. Dan ketiga, karena Ia mau mati untuk dosa kita. Cinta Tuhan kepada kita itu tidak bisa kita ukur. Kita pun kalau orang yang kita cintai pasti kita ingin membuat hatinya senang. Benar gak saudara? Orang yang kita cintai minimal kita membuat dia tertawa. Minimal kita membuat dia suka cita. Ya. Kalau dia sedih, minimal suami ajak, ayo mah kita makan di luar. Ya kan? Sebelum corona ini maksudnya ya. Nah, karena musim corona ya udah ambil piring, ambil makanan, makan di depan gitu, di luar rumah di depan kan, di taman gitu. Tetapi intinya pas kita ingin membuat pasangan kita bersuka cita. Apalagi Tuhan kita, saudara. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti keadaanmu, Dia mengerti semua apa yang ada di pikiran dan hati, dan Dia mau menolong kita. Percayalah, bahkan hari ini kita akan terima perjamuan Tuhan. Ya, tubuh dan darah Yesus ini akan menyucikan kita, bahkan akan memberikan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari ini. Terlebih hari ini kita yang sedang ada di rumah, ya, kekuatan kuasa Tuhan, kekuatan tubuh dan darah Yesus itu akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Angkat hosti atau roti dengan tangan kanan saudara. Di situ ada ayat firman Tuhan juga ya. Kalau di saya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17a. Bapak Ibu Saudara, khususnya jemaat GBD Pelangi Kasih yang di rumah, kami sudah mendistribusikan roti dan air anggur. Silakan mengangkat hosti atau roti dengan tangan kanan. Dan mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingat akan pengorbanan-Mu, ingat kasih-Mu Tuhan yang luar biasa atas kami. Engkau rela menderita,
Engkau rela tubuhmu hancur. Engkau rela tubuhmu merasakan sakit yang luar biasa, supaya kami tidak merasakan sakit di sorga, supaya kami menerima kehidupan yang kekal di sorga. Itulah Engkau berkorban bagi kami. Dan saat ini di tangan kami ada hostia, ada roti yang bicara tentang tubuh Yesus yang pernah tercabik-cabik ketika cambuk-cambuk Romawi mengenai seluruh bagian tubuhnya. Engkau rela menderita, Engkau rela tercabik-cabik supaya kami mengalami kehidupan yang kekal. Mari kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat pengorbananmu yang luar biasa. Engkau rela lakukan itu karena kami. Siapakah kami sehingga Engkau rela berkorban bagi kami? Dan lewat pengorbananmu kami ingat pengorbanan Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami untuk percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Kami percaya tubuh Yesus akan menyatu dengan tubuh kami. Dan kami akan mendapat kekuatan yang luar biasa dari dalam. Terima kasih Tuhan. Saudara, buka. Ini gampang dibuka, saudara ya. Hanya di pelan-pelan, jangan tumpah. Bapak Ibu jemaat Pelangi Kasih yang di rumah juga silakan membukanya. Dan kalau sudah dibuka, mari angkat dengan tangan kanan. Kami berterima kasih buat darah-Mu Tuhan yang sudah tercurah bagi kami. Engkau rela darah-Mu tercurah supaya setiap kejahatan, pelanggaran, pemberontakan, dan dosa kami diampuni oleh Tuhan. Kami mengaku Tuhan, kami seringkali melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kami berbohong, kami berdusta bagi orang-orang yang kami kasihi di rumah kami. Kami berbohong dengan orang-orang lain. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami. Dan kami percaya lewat darah Yesus kami dikuduskan. Lewat darah Yesus kami disucikan. Lewat darah Yesus kami diampuni dosa kami. Bahkan kami akan dosa kami yang merah seperti karmisi akan diputihkan seperti salju. Bahkan Yesus kalau ketika mengampuni kami, Engkau tidak mengingat-ingat lagi. Sejauh timur dari barat, sejauh itulah Tuhan melupakan segala pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Dan pagi ini sebelum kami minum, kami akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita berterima kasih buat tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah terima makan minum tubuh dan darah Yesus. Kami percaya tubuh dan darah Yesus menyatu dengan tubuh dan darah kami. Dan kami percaya yang nampak bukan kami lagi, tetapi Yesus yang nampak. Dan kami percaya kami diproteksi oleh darah Yesus, sehingga semua virus-virus yang akan masuk dalam tubuh kami, menyerang kami, itu mental karena ada darah Yesus membungkus kami. Tahu kuasa-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang sakit kami percaya, firman-Mu berkata lewat bilur-bilur Yesus terjadi kesembuhan dan menjadi sembuh. Bapak Ibu yang di rumah juga percaya sembuh sakitmu, karena lewat bilur Yesus engkau mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan.
Segala puji bagimu. Dalam nama Yesus kami sudah terima perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, pagi ini kita sudah diberkati lewat ibadah. Dan percayalah saudara mendapat kekuatan yang baru. Jemaat Tuhan GBD Pelangi Kasih yang mengikuti live streaming, percayalah Tuhan memberkati saudara. Dan pengumuman, biasanya di gereja kami Ibu Valen tuh yang berdiri di sini memberikan pengumuman, tapi Ibu Valen jauh di rumahnya ya. Tapi puji Tuhan, pengumuman untuk hari Minggu kita ibadah Paskah, ibadah memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Masih seperti hari ini saudara, kita akan adakan ibadah live streaming jam 8.30 kita mulai. Jam 9 pagi firman Tuhan disampaikan ya. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Percayalah janji Tuhan jadi bagian kita. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita berdiri. Kami menaikkan pujian syukur terima kasih karena Tuhan sudah berkati ibadah kami. Dan seberapa banyak anak-anak Tuhan, khususnya GPD Pelangi Kasih juga yang sudah mengikuti ibadah live streaming ini, diberkatilah mereka semua. Juga seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mendengar live streaming ini, mengikuti live streaming ini, baik di Facebook, baik di IG GPD Pelangi Kasih. Berkat Tuhan jadi bagianmu. Amen. Pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Bahkan semua kami yang hadir di sini di keluarga Bapak Tunggul dan Ibu Erna di sini, biarlah semua kami boleh mengalami kekuatan. Kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami semua yang hadir, berkati keluarga-keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Baik yang ada di Bandung, juga keluarga-keluarga kami yang ada di Manado, yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Ambon, yang ada di Bali, yang ada di Labuan Bajo. Kami serahkan semua keluarga-keluarga kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan juga menaungi mereka. Mereka juga terbungkus oleh kuasa darah Yesus, terhindar dari segala virus corona dan hal-hal yang mencelakakan kami. Kami percaya lewat memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kami merasakan bahwa Tuhan mencintai kami dan kami berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mati karena dosa kami. Dan kami tahu janji Tuhan terus jadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Kami segera mengakhiri ibadah ini. Dan kami percaya berkat Tuhan terus melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini mengucap syukur. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan tinggal beserta dengan kita semua mulai pagi ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat pagi.